Baik, ya, kita masuk ke sahabiah yang keempat yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman itu hadinatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadinah itu orang yang mengasuh. Kalau murdiah itu yang menyusui, nah ini yang mengasuh. Kita itu kan selama ini kenalnya sama Halimatus Sa'diyah. Padahal ada juga yang punya peran besar selain yang ngasih susu, tapi nanti yang mengasuh, Jadi yang mengasuh ketika Rasulullah itu belum ditangani oleh Halimah atau pasca dilepas oleh Halimah. Nah, beliau adalah Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman ini di awal-awal di paragraf pertama disebutkan qad yazidu al-yatim fi ghayra ummihi min man tu'awiduhu fi hananiha wa ri'ayatiha an hanani ummihi kama fa'al Ummu Aiman wa ilaika qissatuha min al-bidayah ila nihayah. Paragraf pertama itu subjudulnya adalah Ummu Aiman sebagai ibu dari anak yatim. Jadi ketika Rasulullah kehilangan ibunya, atau di bahasa lainnya beliau itu punya ibu kedua, ibu asuh. Ibu asuh itu adalah yang secara langsung teknis mengurusi kebutuhan Rasulullah, sehingga beliau mendapatkan kasih sayang sebagaimana kasih sayang seorang ibu. Di sini disebutkan bahwa seorang yatim terkadang mendapatkan kasih sayang di luar kasih sayang ibunya. Nah, di kisahnya Rasulullah maka akan kita dapati Ummu Aiman yang mengambil peran itu. Kemudian di paragraf kedua kita akan disadari tentang awal mula bagaimana kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana ahlu Makkah ya'ishuna afrahin nasri ala asabil fil. Pada tahun itu penduduk Mekah masih dalam euforia kemenangan terhadap pasukan gajah. Jadi kan Nabi Muhammad itu kan lahir pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada tahun itu Abrohah kalah besar dari penduduk Mekah, atau lebih tepatnya dari burung ababil yang diutus oleh Allah. Karena saat itu penduduk Mekah sama sekali nggak ngasih perlawanan. Mereka semua naik ke gunung, kemudian Ka'bah dipasrahkan sama Allah. Saat itu presidennya Abdul Muthalib. Ini Abdul Muthalib ketika mendatangi Abrohah dan meminta 200 ekor unta yang ditawan oleh Abrohah, maka saat itu Abrohah heran, kamu itu pemimpin yang saya segani, kamu pemimpin yang dijunjung oleh, dicintai oleh penduduk Mekah. Masa ketika saya serang permintaanmu justru hanya minta 200 ekor unta, untamu sendiri sing pikir. Maka jawaban Abdul Muthalib saat itu, ana rabbul ibil, aku itu hanya seorang yang memiliki, menguasai unta-unta ini. Wali Ka'bah Rabbun sayahmihi, adapun Ka'bah itu punya pemilik sendiri yang nanti akan melindunginya. Nah, jadi ini bentuk kepasrahan
seorang Abdul Muthalib kepada Allah. Jadi jangan dikira orang jahiliyah itu nggak kenal Allah ya. Orang jahiliyah kenal Allah. Cuman selain Allah mereka punya berhala-berhala yang dijadikan wasilah. Makanya kenapa kok para ulama itu melarang kita naik ziarah kubur minta kepada sahibul kubur, karena itu yang dulu dilakukan, yang masuk dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, jadi mereka merasa kalau meminta sama Allah itu harus pakai peran. Jadi itu. Nah, ketika tahun gajah di mana orang-orang masih senang dengan keberhasilan mereka dalam menghalau pasukan yang mungkin dinilai saat itu paling kuat sedunia, karena gajah itu kendaraan yang paling hebat pada saat itu. Bainama kanat wa Aminah bintu Wahab tu'assiru al-azra. Ternyata justru ada satu orang wanita yang lebih senang menyendiri. Namanya adalah Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab, istrinya Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, ini boleh penjenengan garis bawahi. Aminah binti Wahab itu ibunya Rasulullah dalam kondisi hamil besar saat itu. Nah, ternyata Aminah itu ketika hamil besar inginnya menyepi. Kan ada orang yang ngidamnya beda-beda gitu ya. Nah, ini Aminah itu lebih nyaman menyendiri daripada kumpul-kumpul dengan manusia. Wa targhafil khalwah ila nafsiha. Dia lebih mencintai seandainya lebih menyenangi menikmati kesendiriannya. Dan saat itu saat itu siapa namanya istri suaminya Abdullah sudah meninggal. Kemudian selanjutnya kanat turidu an tasqut bi hadzal janin alladhi tuhisuhu fi asyaiha. Beliau itu lebih senang berduaan dengan janinnya. Maksudnya, nah ini termasuk ilmu medis ya, saya medis psikologis itu ya. Kalau janin yang sudah gede itu sudah bisa diajak komunikasi. Nah, saat itu Aminah itu lebih senang komunikasi dengan bayinya sendiri, berduaan dengan bayinya. Walaupun nanti akan kita dapati penjelasan penjelasan dari beliau kalau bayinya itu memang bayi ajaib, maksudnya beda dengan bayi-bayi yang lainnya. Entah itu keluar cahayanya, kemudian dia merasa nggak sama sekali nggak kebanyakan. Walakinaha la talbas antut karsaujiha wa annahu qad harama sa'ana bihadza nikmah. Jadi tapi terkadang walaupun beliau itu bahagia dengan janinnya, beliau itu sesekali teringat dengan suaminya Abdullah, sehingga ya kadang sedih juga. Nah, ini yang dialami oleh ibundanya Rasulullah menjelang melahirkan. Lakin nurul ladzi ra'athu mala'a jawani fiha bil isyraqi was safai was sa'adati wa ansaha ma alamati. Masih kosong. Silakan tempat di tempatnya kosong. Kalau yang belum punya kitab boleh minta ya. Tapi kayaknya sudah pada. Dan di paragraf yang 1, 2, 3, 4. Namun tetap pada akhirnya ketika beliau itu melihat cahaya yang memenuhi perutnya, kandungannya gitu ya, relung jiwanya, maka itu bisa juga melupakan duka yang menimpanya. Kemudian selanjutnya wa atifallahu ala hadzal yatim quluban mala'at hubban wa fadat hananan wa rahmatan. Ini subjudulnya kasih sayang yang Allah berikan kepada anak yatim.
Anak yatim itu maksudnya Rasulullah. Ini memang tentang masa kecilnya Rasulullah. Nah kemudian setelah itu Allah mengirim kasih sayang kepada anak yatim ini, orang-orang yang hatinya penuh dengan cinta yang nanti akan mengelilingi beliau. Nah di antaranya adalah Al-Amatul Habasyiyah, seorang budak Habasyiyah. Ini budak Habasyiyah itu berarti, kalau Habasyiyah itu cenderung budak kulit hitam atau siapa namanya, Bilal. Jadi kita di sini tahu bahwa Ummu Aiman itu ternyata adalah seorang budak Habasyi. Nah, budak Habasyiyah. Waqat warasaha an abihi. Ya mungkin lagi. Waqat warasaha al-yatim an abihi al-faqid la takadu tara hadzal walid hayyul Allahu hubbahu fi qalbi. Jadi budak ini adalah budak yang dahulu dimiliki oleh ayahnya. Berarti milik siapa? Abdullah. Abdullah itu kan sebenarnya orang kaya. Cuman masalahnya kenapa kok kesannya itu miskin ya? Karena Rasul Abdullah saat itu masih moncar-moncarnya membangun karir. Jadi ketika dia baru mau memulai karir, Qadarullah meninggal. Kan enten banyak orang-orang yang diprediksi punya potensi, ternyata malah meninggal. Itu banyak terjadi di sini kita. Nanti termasuk salah satunya Abdul. Abdul itu anaknya presiden, anak Abdul Muthalib. Dia punya banyak privilege lah, gitu. Dan punya banyak bakat dagang sejak lahir. Tapi masalahnya yaitu ternyata bibit unggul ini dipanggil oleh Allah lebih dini, sehingga ya otomatis kondisinya belum, ekonominya belum terlalu mapan. Aminah bisa apa? Aminah itu kan wanita yang ibu rumah tangga. Ya dia hidup hanya dari sisa-sisa warisan dari suaminya. Karena orang Arab itu kan nggak menggantungkan harta dari bapak-bapaknya. Bapak ya beda hartanya bapak sama hartanya anak gitu. Dan bahkan harta istri dan harta suami juga berbeda, nggak tercampur aduk kayak orang Indonesia. Jadi di sana ya masing-masing punya harta masing-masing. Nah, salah satu warisan Abdullah itu adalah budak Habasyah ini, yaitu Ummu Aiman. Nah, kemudian wakata yu'tifahallahu alaihi wakata yaj'aluhu laha qurrata a'yun. Nah, kemudian Ummu Aiman itu memiliki kasih sayang yang luar biasa, sehingga ketika dia itu dianugerahi tugas untuk mengasuh Nabi Muhammad, ternyata dia sangat menyayanginya, ya, menyukainya. Maka Nabi Muhammad itu diistilahkan qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu orang yang kalau melihat itu jadi senang. Tapi saya rasa semua bayi kayak gitu. Bayi kita itu kalau lihat bayi mesti senang gitu ya, hawanya positif. Karena kan ya bayi belum punya pulsa gitu ya. Jadi bayi itu menyenangkan sekali. Makanya salah satu kekejaman terbesar itu membunuh bayi. Apalagi bahkan dalam kondisi perang pun bayi itu nggak boleh dibunuh. Makanya sampai ada yang membunuh bayi itu kejahatan perang gitu. Nah maka Rasulullah menjadi qurrata a'yunnya. Warahat tahnan tifal wa tahmu alaihi wa tu'asiruhu bimasihi minal mahabbah. Ini intinya semua adalah bahwa Ummu Aiman itu totalitas dalam mengasuh Nabi sampai nanti Nabi akan diambil oleh ibu susunya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Jadi walaupun ibunya itu kan Aminah, tapi kan sing ngurusi segala kebutuhan hariannya itu adalah pengasuhnya. Ya nek bahasa kita sekarang baby sister. Sisternya itu
adalah Ummu Aiman. Jadi dia itu mengasuh Nabi kayak anaknya sendiri, dan itu sampai diambil oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian kita akan melihat bagaimana kisah Ummu Aiman ikut perjalanan ke Yasrib. Nah, ini masuk ke paragraf yang summa ya'udu as-sofi an-nashi minal badiyah ila Makkah ila ummihi wa ila hadilatihi liyun ima bi'afihima alaihi wa ri'ayatihi malahu. Kemudian Nabi Muhammad dikembalikan setelah hidup di desa, dikembalikan ke Mekah, ke ibunya yang otomatis nanti kembali diasuh oleh Ummu Aiman. Bedakan antara ibu kandung dengan ibu asuh. Ini ya tadi saya katakan, ibu asuh itu lebih seperti babysitter zaman sekarang. Jadi dia yang ngupaini segala teknis kesehariannya. Karena memang Aminah ini kan bangsawan. Sedangkan yang juga Nia Ramadhani itu kayak orang kesel duwe anak akeh gitu ya. Babysitter kata gitu. Wa tarhal ummu tifal bihi ila Yasrib lituzirahu akhwalahu min Bani Najjar. Nah, ini masuk ke fase di mana Aminah mengajak Ummu Aiman dan Nabi Muhammad kecil mengunjungi saudara-saudaranya yang ada di Yasrib. Yasrib itu Madinah sebelum datang Islam, namanya Yasrib, Bu. Ya, jadi dengan kudu mulai familiar dengan nama Yasrib. Yasrib itu nama Madinah sebelum datang Islam. Sebenarnya Nabi Madinah itu artinya kota. Lengkapnya kan Al-Madinah Al-Munawwarah, artinya kota yang dipenuhi dengan cahaya keimanan. Nah, makanya disingkat menjadi Madinah. Tapi aslinya dulu namanya Yasrib. Yasrib. Jadi ini kita buka peta sirah zaman dulu niku ora ono jenenge Madinah, onone Yasrib. Nah, Nabi itu punya saudara-saudara dari Madinah dari sisi akhwal. Akhwal itu paman-paman jalur ibu. Nek Abdullah niku kan napa niku memang besar di Masjid di Mekah ya. Tapi sejarahnya dulu Abdul Muthalib itu pernah dibesarkan, bapaknya Abdullah itu pernah dibesarkan di Madinah. Kemudian pindah ke Mekah setelah dewasa. Nah, namanya Bani An-Najjar. Bani An-Najjar itu ada Bani An-Najjar, keluarga Najjar. Fatar ala al-aldina ma'ahuma wa yan'am atifal bihanani hadaini al-qalbaini al-karimaini. Maka sang anak yatim ini yaitu Nabi Muhammad pergi bersama dengan ibu kandung dan ibu asuhnya, pengasuhnya, yang mereka itu berdua sama-sama sangat menyayangi. Nah, ketika ini saya langsung artikan aja nih kata idah qadar itu, sehingga ketika urusan ibunya selesai, mereka kembali ke Mekah. Jadi mereka setelah selesai mengunjungi paman-paman dari jalur ibu, akhirnya mereka pulang ke Mekah. Walakin ma yakadu tiflu yab'at an Yasrib hatta tali mu'illah bihuni. Jadi perlu diketahui ya, jadi Rasulullah itu dan ibunya saat itu juga punya hajat untuk mengunjungi makam dari Abdullah, bapaknya. Nah, ketika sudah perjalanan
pertengahan antara Yasrib dan Makkah, tiba di kota yang namanya Abwa. Di situ ada dalam kurung Al-Abwa. Al-Abwa. Abwa itu nama kota di mana nanti ibunya Rasul dirawat karena jatuh sakit. Tapi ternyata ya namanya safar itu kan zaman dulu nggak ada rumah sakit, nggak ada ini ya, medis juga sangat terbatas. Akhirnya tufiat, akhirnya meninggal di kota tersebut, di desa tersebut, namanya Al-Abwa. Itu yang dalam kurung Abwa. Wa asbaha atifal kama aradallahu lahu yatiman qad faqadal wa maka saat ini setelah itu kompleklah Nabi itu menjadi yatim piatu, kehilangan bapak dan ibunya. Dan nanti ada cerita Rasulullah itu mengunjungi makam ibunya ini di Abwa. Beliau menangis, kemudian mau mendoakan tapi dilarang oleh Allah. Jadi hanya diizinkan ziarah, tapi tidak diizinkan untuk mendoakan. Karena mendoakan orang kafir tidak boleh. Wa inda'id khalasa al-hadiratihi min dunin nas wa ta'udu bihi ila jadi. Maka saat itu dia sendirian mengasuh Nabi Muhammad, walaupun statusnya dititipkan ke jadnya, paman kakeknya Abdul Muthalib. Kan Abdul Muthalib sempat setelah melakukan itu Halimah kembali ke Aminah, kemudian kan ke jadnya itu yaitu Abdul Muthalib. Habis Abdul Muthalib baru Abdul Thalib. Tapi kan mereka ini laki-laki semua, hanya melindungi secara naungan saja. Nek teknis untuk merawat tetap kembali ke pengasuhnya, yaitu Ummu Aiman. Nah ini yang jarang dipahami oleh banyak orang, bahwa dibalik hebatnya Nabi Muhammad itu ada pengasuh yang luar biasa, yaitu Ummu Aiman. Kemudian setelah itu wa indail khalasa, ini sudah ya. Wa a'mamihi wa wahidan faridan bi riayah qalbi hadani. Kemudian kita masuk ke paragraf selanjutnya. Ini adalah proses merdekanya Ummu Aiman. Min dzalikal waqt asbahat litifal umman ra'athu safiyan wa syaban hatta ila balagha sinir rijal wa takhadalahu usrahna. Ummu Aiman mengasuh Nabi Muhammad dari anak-anak menjadi remaja dan menjadi pemuda sampai siap membina keluarga. Jadi Nabi Muhammad itu dari anak-anak diasuh oleh Ummu Aiman sampai dia jadi remaja, pemuda dan dewasa. Ketika beliau itu sudah menikah dengan Khadijah, otomatis kan sudah nggak butuh pengasuh lagi. Memang ibu-ibu itu pengasuh bagi suaminya. Pengasuhnya ganti Khadijah. Nah, maka setelah itu Rasulullah memerdekakan Ummu Aiman yang statusnya dulu itu budak menjadi merdeka. Nah, jadi ini status yang luar biasa karena budak itu dulu kayak harta simpanan, kayak investasi yang bisa dijual sak wayang-wayang. Jangan dikira itu cuma 1-2 juta, enggak, budak itu mahal sekali, bisa lebih dari harga mobil. Jadi, budak itu bisa miliaran, memang dia budaknya masih kuat, memang telaten, ahli di bidangnya, itu mahal sekali. Karena dulu itu budak termasuk investasi yang tidak terkena inflasi. Kemudian selanjutnya hunalika
ittafadat laha zawjan min ahli Yasrib. Kita masuk ke kehidupan pribadi Ummu Aiman. Maka setelah beliau merdeka, beliau menikah dengan seorang laki-laki yang berasal dari Yasrib tapi tinggal di Mekah. Di sini nggak disebutkan namanya siapa ya. Wa asyad ma'ahu masya Allahu ayya'ish antaish. Dia hidup bersama dengan suaminya sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah. Dalam artian nggak ada yang tahu berapa lamanya ya. Yang intinya sampai batas waktu tertentu. Kemudian waroh halat ma'ahu ila Yasrib. Kemudian mereka pindah ke Yasrib atau kembali ke Madinah sampai dia mati, masih bojone meninggal, suaminya meninggal. Kemudian dia kembali lagi ke Mekah dan tinggal dengan anaknya yang pertama yang bernama Aiman. Oh, mohon maaf, Aiman itu anaknya yang kedua. Kemudian setelah itu dia hidup di bawah naungan Nabi Muhammad SAW. Wa yutimullahu ni'matahu ala hadzal yatim fala yashghaluhu syai'an ummihi hadhihi wa yukhbar an masyairihi. Nah, ini kita masuk ke bagaimana sanjungan Nabi kepada Ummu Aiman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan kecintaannya itu dengan mengatakan innaha baqiyatu ahli baiti. Ini hadisnya. Rasulullah mengatakan sesungguhnya dia itu adalah sisa dari keluarga. Jadi benar-benar dianggap sebagai keluarga. Wa inna sallallahu alaihi wasallam la yahrus ala an tahya wa tun'am bil hayati fayakun li ashabi. Bahkan Rasulullah saking cintanya kepada ibunya ini, beliau mengatakan kepada para sahabat, padahal ini kan otomatis usianya sudah cukup tua kan? Beliau mengatakan man sarrahu an yatazawwaj imra'ah min ahlil jannah fa yatazawwaj Ummu Aiman. Barang siapa yang ingin bahagia hidupnya, hendaklah dia menikahi Ummu Aiman. Dan ternyata siapa yang menikahi? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu anak angkatnya Rasulullah yang masih sangat muda sekali. Bayangkan ini ibaratnya cucu nih Ummu Aiman. Dan Zaid itu anaknya angkat Rasul, dan Rasulullah angkat anaknya Ummu Aiman. Berarti Ummu Aiman itu nikah sama cucu. Masya Allah. Tapi Zaid itu memang dia menikah bukan mencari kecantikan, kekayaan atau dia menikah karena mencari ridho Rasulullah. Jadi dia karena ada jaminan Rasulullah bahagia maka dia nikah. Dan ternyata nanti lahir anaknya itu namanya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu usia 19 tahun sudah menjadi panglima perang. Zaid bin Harithah. Jadi memang pingin lahir bibit unggul itu nikah dan niat mencari ridho Allah dan Rasul. Jadi dengan niat nikah cuma boleh
bondone boleh gantung ya nanti nggak jamin bahagia. Nah, barang siapa yang nikah karena Allah, maksudnya biasanya demi menjaga diri, menjaga kehormatan, karena perintah Rasulullah siapa yang mampu harus menikah, ya sudah itu Bismillah. Insya Allah nek niatnya bagus nanti akan dimudahkan mendapatkan samawat. Berarti ini anu nggih masih produktif nggih Aimannya. Dalam semua. Masih. Lagi. Nah itu zaman dhisik ben. Ini juga bukti anu Bu. Kehamilan itu hak mutlak Allah. Kita dapati jangankan Ummu Aiman ya, Nabi Zakaria saja gumun ketika istrinya lah Hamil. Makanya lu gak percaya, tanya sama Allah, ya Allah saya. Padahal Nabi Zakaria itu dunga dewi dikabulke kali Allah, ning jek gumun gitu loh. Kenapa? Karena dia tahu saya itu tulangnya sudah lemah, itu maksudnya sudah sangat rentan gitu. Istrinya mandul gitu, rentan lawan untuk mandul gitu. Itu kan peluang medisnya itu 0% ya, 0, sekian itu. Seandainya ada kecil banget tapi sama Allah dikasih gitu. Dan itu bahkan mengagetkan sendiri sama sing minta gitu. Jadi Nabi Zakaria kaget gitu. Nah ini bukti bahwa namanya kehamilan itu menjenengan upayanya koyo ngopo ya ada juga Bu orang sing sudah sehat semua, makanannya bergizi semua, tes sperma bagus, sel telur bagus. Nah ini orang matang-matang itu nggak enter. Nah, ini bukti bahwa hak mutlak masalah hamil atau tidak itu urusan. Mana jenengan orang-orang musuh-musuh mantune kapan matangnya. Ini jenengan nggak sabar manusiawi, tapi jangan sampai itu keluar dari kata mulut jenengan karena itu akan menjadikan orang itu sangat minder sekali. Makanya ya gimana itu di luar kemampuan mereka semua gitu. Dan ini walaupun iman sudah sangat sepuh tapi dengan izin Allah ya masih bisa. Apalagi nek orang sekarang kehamilan di atas 40 tahun kan sangat resiko. Padahal di sini itu mboten enten sesa pokoknya dengan sederhana sekali alat. Nah itu kuasanya Gusti Allah. Dari kasih kirim di grup saya juga nggak bisa. Kita masuk ke paragraf terakhir. Hijrah dan pengabdian beliau. Ummu Aiman adalah termasuk sahabiyah yang berhijrah menuju Madinah. Jadi beliau itu punya pahala hijrah. Hijrah itu termasuk ibadah luar biasa karena yang namanya hijrah itu tinggal semua keluarga, kemudian aset, hingga dagangan dan sebagainya. Ya, itu menuju ke Madinah demi mengikuti perintah Rasulullah. Dia termasuk orang yang ikut hijrah. Kemudian beliau juga orang yang mengikuti beberapa peperangan walaupun wanita. Wanita itu juga bisa bantu perang, tapi dengan kapasitasnya ya. Contohnya di sini disebutkan wa naraha yauma uhudin tashhad al-harba ma'al muslimina tatufu bil ma'i tuski al-jarha wa man masahul jubur. Nah, jadi beliau itu di perang Uhud bawa segentong air gitu ya, bawa air gitu. Beliau muter di setiap penjuru medan perang itu untuk mengasih minum orang-orang yang terluka maupun orang-orang yang kecapean. Karena perang itu butuh tenaga luar biasa. Dan orang yang berani masuk ke medan perang dan ngasih minuman itu ya termasuk orang yang punya keberanian. Cuman memang di zaman dulu itu masih moral-moral etika peperangan masih dijunjung tinggi. Misal wanita ya nggak bakal diserang gitu. Ada seorang
seorang sahabat namanya Abu Bijanah itu, wah dia semua yang dia lewati semuanya dipenggal. Tapi ketika dia mau memenggal seseorang, tiba-tiba orang itu teriak, dan ketika teriak suaranya perempuan, dan ternyata itu Hindu. Nah, ini walaupun musuh terbesarnya Rasulullah, tapi sama dia nggak dibunuh, dia berhentikan ayunannya karena dia seorang wanita. Dulu itu membunuh wanita itu sebuah tindakan yang sangat tercela. Maka walaupun wanita itu masuk medan perang, ya itu nggak akan diperangi karena wanita itu nggak pegang senjata. Kecuali kalau dia pegang senjata ya, nah itu beda lagi. Itu seandainya orang bunuh wanita yang pegang senjata itu dimaklumi karena ya itu posisinya dia tentara juga. Gitu. Tapi misalkan cuma P3K atau kemanusiaan, medis dan sebagainya itu nggak akan diapa-apain. Kemudian watashhad bi Khaybar ma'a ibnaha tuwasil muslimina wa tanahuhu min atfiha wa riayatiha wa rahmatiha. Dan beliau itu juga ikut perang dalam perang Khaybar untuk menguatkan kaum muslimin. Wa yaqbal alaihi an-nabi fi salam yumazihuha walakinahu lam yakun yaqulu illa haqqa. Bahkan Rasulullah itu bercanda dengan Ummu Aiman. Jadi Rasulullah itu walaupun pemimpin hebat, beliau itu juga senang bercanda. Itu rasing sepaneng semrawang itu yang enggak. Rasulullah itu cair orangnya. Jadi itu yang sekarang jarang dimiliki orang Islam. Mengaji kadang malah kereng-kereng gitu. Jadi harusnya kalau kita ngaji itu lain gitu. Jadi ini harusnya cair sama orang gitu. Tapi ya apa namanya dalam batas yang baik ya, misal sama lawan jenis ya ampun gitu. Jangan leceh kalau lawan jenis itu apa. Nah, Rasulullah kenapa sama Ummu Aiman itu kok cair ya, karena itu walaupun wanita dia ibu asuhnya. Nah, candaannya itu kalau kita buka di kitab hadis yang lain, Ummu Aiman itu pernah minta ke Rasulullah, ya Rasulullah saya mau dikasih unta buat angkut-angkut gitu. Rasulullah jawabnya, oh saya punyanya cuma anak unta gitu. Nah, Ummu Aiman langsung nyeletuk, oh anak unta yang gopo ya kurang kuat angkut-angkut gitu. Terus akhirnya Rasulullah Ummu Aiman dituntun ke seekor unta yang besar dan gagah gitu. Kemudian Rasulullah sing jenenge unta iki kabeh anak unta. Jadi anaknya Rasulullah. Yang namanya unta itu ya semuanya adalah anak unta karena dia punya ibu. Baru setelah itu Ummu Aiman tahu nih Rasulullah guyon. Dan jadi itu salah satu candaan Rasulullah, walaupun beliau bercanda tapi beliau tidak berbohong. Di sini disebutkan wala yaqulu illa haqqa. Rasulullah itu tidak pernah berkata kecuali kebenaran. Kan beda dengan candaan sekarang. Sekarang itu candaan banyak yang ngapusin gitu ya. Apalagi bercanda sing roasting gitu kan. Roasting itu memang nggak bohong tapi itu mencela aib orang, membuka aib orang, jadi lucon itu kan mempermalukan orang itu tak boleh. Kemudian selanjutnya tangisan Ummu Aiman. Nah ini adalah tangisan ketika Rasulullah SAW diwafatkan. Ternyata beliau masih hidup ketika Rasulullah wafat. Wa indama tas'at nafsahu al-karima ila bari'iha. Ketika Rasulullah itu jiwanya diangkat oleh penciptanya, tabqi 'alal wahyi alladhi yanqati'u. Beliau itu Ummu Aiman meninggal kenapa? Tidak hanya karena Nabi Muhammad meninggal, tapi karena wahyu otomatis sudah terputus. Jadi wahyu telah terputus sehingga beliau menangis sedih.
Wa ta'isyu litashhad mauti Umar. Bahkan beliau itu saking panjang umurnya itu juga menyaksikan wafatnya Umar bin Khattab. Jadi setelah Rasulullah itu kan Abu Bakar kisaran 2,5 tahun. Umar itu kurang lebih 10 atau 12 tahun ya, antara itu. Jadi masih lama sekali umurnya itu. Nah, ketika Umar meninggal, Ummu Aiman juga sedih, kemudian mengatakan al-ana wa hiya Islam. Sekarang sudah benar-benar terputus. Maksudnya Islam benar-benar ditinggal orang-orang hebatnya, sehingga mulai melemah. Nah, beliau meninggal pada wa fi mustahalli khilafati Utsman talaqqa rabbaha radiyatan mardiyatan. Dia meninggal menemui rohnya pada masa awal-awal pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi nggak berapa lama setelah Umar meninggal, beliau ikut meninggal. Wa ba'd fahadihi Ummu Aiman maulatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haramatihi tilka allati warasaha min abihi fa'ataqaha inda madasa wajah Khadijah bintu Khuwailid. Ini penutup ringkasannya. Ya. Inilah Ummu Aiman. Pertama, dia adalah budaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dimerdekakan. Yang kedua, beliau adalah pengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimerdekakan pada saat menikahi Khadijah binti Khuwailid. Kemudian selanjutnya wa tazawwajaha Ubayd ibnu Zaid fawaladat lahu Aiman. Dia dinikahi oleh, ini suami pertamanya, Ubayd bin Zaid, kemudian melahirkan Aiman. Nah, ada disebut Ummu Aiman. Aiman ya sekarang kan center atau apa ya? Ya, yang kemudian gugur pada perang Hunain. Yang selanjutnya wakana Zaid bin Harisah maula Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian dia dinikahi oleh Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu siapa? Zaid bin Harisah itu mantan budak Rasulullah yang dulu awal-awalnya Zaid ini aslinya budak Khadijah. Khadijah punya budak banyak, kemudian dipilih yang terbaik diberikan kepada Rasulullah sebagai hadiah. Kemudian setelah itu Rasulullah menerimanya, dimerdekakan dan diangkat menjadi anak. Nah, ini Zaid bin Harisah. Kemudian dari pernikahan dengan Zaid lahirlah seorang anak yang bernama Usamah. Beliau hijrah 2 kali dan meriwayatkan 5 hadis. Warawat an Nabi Komsata hadis. Nah, ini adalah Ummu Aiman. Kemudian selanjutnya ada Halimatus Sa'diyah. Nah, jadi sebenarnya 3 terakhir ini sak paket. Yang pertama niku Ummu Aiman, ibu asuhnya
yang kedua Halimatus Sa'diyah itu yang nyusun tukang susunya. Kemudian yang terakhir itu Syaimah. Syaimah itu sing ngomong. Nah, jadi dia anaknya Halimah ya sama-sama disusul oleh Halimah. Sing ngomong Nabi Muhammad. Nah, Halimah itu kan ibaratnya ya cuma ibu. Nyusoni baru dijone gitu ya. Ketika dijone itu nanti sing ngomong kakak susunya yaitu Syaimah. Syaimah. Ya kita kan Halimah dulu. Nah, As-Sa'diyah. Ustaz, kan izin ke main ya. Oh, oke, monggo. Yang mau izin silakan aja. Yang kelima, Halimatus Sa'diyah murdi'atu sayyidil bashar. Waalaikumsalam. Tadi Bu Yohanita. Ya, apa? Bu Yohanita. Nggih. Kita masuk ke pembahasan pertama. Paragraf pertama. Subjudulnya nama abadi yang tercatat dalam sejarah. Halimah itu kayaknya nggak ada yang nggak kenal. Kullu ladina yasta'iduna ahdasi sirah an-nubuwah yadkuruna Halimatus Sa'diyah. Jadi semua orang yang belajar sirah pasti akan bersinggungan dengan nama Halimatus Sa'diyah. Itu salah satu cara Allah ketika mengangkat derajat seseorang itu, Allah akan mengenang orang itu namanya senantiasa warfa'na laka dzikra. Makanya Rasulullah itu satu-satunya nabi yang namanya akan digaungkan sampai kiamat lewat adzan. Dan sebenarnya seperti dua mata koin ya. Ketika kita dikenang itu bisa karena terlalu hebatnya atau terlalu buruknya. Nek Fir'aun, Kan'an, Qabil, itu semua juga disebut sama Allah. Tapi dalam contoh keburukan. Maka sampai ada ulama yang mengatakan Qabil ini termasuk orang yang paling celaka saat dunia. Kenapa? Karena dia orang pertama yang ngajari bunuh. Semua dosa pembunuh nanti di copy paste dan dikasih ke copy. Ini hati-hati kalau kita itu melakukan sesuatu dan kemudian itu kita posisinya orang yang publik figur itu dosa dan pahalanya bisa berlipat ganda jari ya. Makanya influencer itu mau jadi kira enak. Mungkin enak karena cuannya besar ya, endorsannya banyak gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dia sampai salah dan misalkan dia menggunakan iklan Rexona ketok LE gitu, itu selamanya dia akan dapat dosa membuka Allah. Apalagi sekarang ada sih namanya jejak digital, itu untungnya nggak seberapa dibanding dengan dosanya yang akan senantiasa dilihat orang sampai meninggal, bahkan setelah meninggal. Nah ini Halimatus Sa'diyah. Nah Halimah itu contoh kebaikan. Walaqad kanat ala janib adim min husni tab'i wa jamalil khalqi wa riqatil qalbi. Beliau adalah contoh akhlak yang luhur,
tabiat yang baik, hati yang lembut, dan juga perasaan yang halus. Ya, Halimatu Sa'diyah itu memang dia memang bani itu apa ya? Klannya atau kaumnya, keluarganya itu terkenal dengan profesi sebagai ibu susu. Ibu susu itu jelas orang-orang yang profesional dalam masalah ngurus anak. Makanya mereka itu tiap musim, bukan musim anak, musim tertentu lah gitu, mereka kembalikan anak susuan sambil ngambil lagi gitu. Wali amrin ma ikhtaraha Allah litakuna murdi'an li sayyidil bashar lam tajid halimah wa qad ja'at ma'a nisa'i bani Sa'ad ghayra yatimin Abdul Muthalib. Jadi Allah niku enggak sembarangan ketika memilih sesuatu, mentakdirkan sesuatu. Dan takdir Halimah itu dimulai ketika beliau dan para wanita Bani Sa'ad datang ke Mekah mencari bayi-bayi yang pantas untuk disusui. Dan ternyata hanya ada satu bayi yang tersisa yang tidak ada satupun yang mau mengambilnya kecuali Halimah itu. Jadi ya Halimah ditakdirkan rai untuk bayi, Nabi Muhammad ditakdirkan rai untuk ibu. Jadi ketemu. Yaitu nanti jadi sebuah sejarah yang luar biasa. Dan nanti kalau dirinci di kitab surah itu berkah dan berkahi. Jadi Masya Allah Rasulullah itu tidak bayar dari sisi nominal saja. Nominalnya mungkin kecil, ibu beliau mungkin tidak banyak ngasih ke Halimah, tapi keajaiban dan keberkahan itu sampai menjadikan Halimah normalnya usul itu 2 tahun, itu dia mau sampai 4 tahun, jadi 2 periode. Ini racuan ragil, tapi cuannya dalam bentuknya itu. Karena apa? Ya aneh pokoknya. Selama nyusui Nabi Muhammad itu nggak ada satupun kambingnya yang kurus, yang dulunya nggak keluar susu langsung gede-gede susunya, jadi bisa diperas setiap hari. Dan sampai ada anggapan di orang kampung itu nek pingin wedhusmu nemu nomor digembalakan ke apa sih? Di angon di belakang wedhusnya Halimah. Jadi dicolne ning mburi di mana wedhusnya Halimah ada wis colno ning situ. Nanti dia akan ikutan melu. Jadi memang Masya Allah banyak sekali. Itu kenapa kok berhenti di 4 tahun ya, karena peristiwa belaga itu. Jadi Halimah ketakutan karena sepertinya Nabi Muhammad itu sudah nggak aman tinggal di desa. Dikirakan itu orang jahat yang ngapak-ngapakin Nabi gitu. Ya namanya kan wajar, dulu kan nggak tahu kalau itu malaikat yang membersihkan hatinya Rasulullah. Malah kita yang tahu, Halimah nggak tahu gitu. Tahu ya itu orang jahat ngapa-ngapake Rasul, mungkin buat dijikok ginjal ya masih apa gitu. Kita kan pikirannya macam-macam gitu. Tapi ya itu tadi ternyata itu adalah pala. Nah, ternyata Halimah ini kita dikenalkan dengan nama-nama yang nanti akan di ternyata disusui juga oleh Halimah. Halimah innaha min Bani Asad. Beliau itu berasal dari Bani Asad. Bani Asad itu ya anak turunnya Asad. Nah, di sini kan ada Bani Ahlen gitu ya. Nah itu kan Bani siapa? Bani Thalib, Bani Auf. Bani Asad bin Bakar, Hawazin, wa
tantahi li Qais Ain. Ini nama-nama kabilahnya. Walau lam takun dzat syaraf wa khuluqin qawimin wa qalbin raqiqin ulam yurdi Abdul Muthalib hafidai. Kalau seandainya dia itu bukan orang pilihan, nggak akan dipercaya untuk mengasuh dua cucu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sekali lagi saya jelaskan, beliau itu pemimpin Mekah, presiden pada waktu zaman itu. Nggak ada yang berani sama Abdul Muthalib. Nah itu dua cucunya diasuh oleh Halimah. Siapa itu? Nah ini mungkin rada mengejutkan ini. Yang satu Nabi Muhammad, yang satu Abu Sufyan. Ya Abu Sufyan itu ya saudara susunya Nabi Muhammad. Nah Nabi tinggal bersama Halimah selama 4 tahun. Dan di sana Robatha alal akhlak al-arabiyah. Beliau itu dididik dengan akhlak-akhlak alami orang Arab. Nah, setiap bangsa itu punya akhlak unggulan. Kayak orang Indonesia itu gampang senyum misalkan. Apa jenenge sumeh atau ramah. Nah itu cirinya orang Indonesia. Nah orang Arab itu cirinya apa? Yang pertama muru'ah. Muru'ah itu punya harga diri yang tinggi. Nah kita itu jadi orang harus punya muru'ah. Jangan suka mempermalukan diri sendiri. Jadi harus wong Jawa itu istilahnya ajining diri gumantung saka sing busana ajining rodo gumantung saka busana ajining diri gumantung saka. Nah itu sebenarnya muru'ah. Kalau jenengan pingin dihormati, pakai pakaian yang pantas. Kalau pingin dihormati, ucapkan ucapan yang pantas, yang sesuai. Itu namanya muru'ah. Setelah muru'ah apa? Syahamah. Syahamah itu satria, pemberani, orang pengecut. Jadi nek enten masalah ya dihadapi, nggak lari. Nah, orang sekarang itu jiwa satrianya mulai terkikis. Sidik-sidik bunuh diri, sidik-sidik jargonnya apa kemarin hashtagnya itu lari. Lari dulu aja. Kabur aja dulu atau apa? Itu ngalah itu nggak jelas itu. Orang-orang lari dari tanggung jawab gitu ya. Nggak kok tanya saya misalkan gitu ya. Ini kan model-model nggak tanggung jawab gitu. Jadi ya harus satria. Satria itu ya harus berani menghadapi. Pimpinannya ya jangan nyalake bawahan. Boleh kalau dalam internal nyalake ini nek wis hubungan dengan eksternal ya dia harus jadi pelindung bagi bawahannya. Jangan malah melempar-lempar nyalake gitu, nggak boleh. Itu namanya kesatria syaham. Kemudian sidqi. Nah, sidik itu apa? Sidik itu jujur. Ini susah sekarang. Mungkin senengannya banyak keuntungan kok saat ini. Cuan dan cuan. Demi cuan apapun dilakukan. Nah ini jujur itu sampai ada seorang penggembala nih bu. Penggembala itu pernah dites sama salah seorang sahabat. Saya lupa Ibnu Abbas atau Ibnu Umar. Dia diminta sama sahabat ini, tolong kambingmu kan orang Arab itu kalau membala domba itu banyak banget tuh sak gunung. Si seandainya kelong siji ra ketok. Dan seandainya kelong siji itu wajar. Misal entah diterkam serigala, jatuh dari gunung atau ketinggal kececer gimana, tapi itu biasa banget.
Nah ini enten seorang sahabat itu ketemu juga sedang menggembala domba tuannya. Kemudian ditanya gini, mau nggak kamu kasih dombamu satu aja ke saya? Toh ya itu cukup dombamu. Dan kamu tinggal bilang ke tuanmu hilang gitu, dimangsa serigala atau pecacar gitu. Itu insya Allah sangat dimaklumi. Itu hal yang sangat biasa. Nah kemudian ternyata anak ini menjawabnya tuh dengan jawaban yang luar biasa. Ya, seandainya Tuhan saya itu nggak tahu, Allah itu maha tahu. Jadi dia menolak untuk memberikan satu dombanya dengan alasan memang Tuhannya nggak tahu, tapi Allah maha. Nah, mendengar jawaban ini, sahabat ini langsung terkesima dan dia tahu anak ini punya akidah yang luar biasa. Akhirnya ditanya, di mana tuanmu? Disebutkan di sana gitu, ditemui tuannya. Kemudian dibeli budak ini plus sak domba-domba. Kemudian budak ini dibebaskan setelah pindah ke pemilikan dan dombanya dikasih lagi. Ini berkahnya kita berlaku jujur. Jadi ya Allah itu akan memberikan rezekinya kepada hamba-hambanya yang saleh. Nah, kita jujur amanah itu, insya Allah nanti dapat rezeki dari anak yang tidak terduga. Dan itu resep suksesnya Abdurrahman bin Auf itu dagang jujur, makanya sukses. Ini kita kan kadang pulangnya piro, ngomongnya piro, nah itu mending bapak itu hati-hati. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah wal amanah. Amanah itu ya, amanah itu tanggung jawab ketika diberikan kepercayaan. Dan amanah itu mahal harga, karena sekali amanah itu dikhianati maka akan susah untuk kembali percaya. Tapi biasanya heran nih, orang Indonesia itu wes mantan korupsi aja jadi jabatan. Mantan korupsi kan harusnya nggak boleh kayak gini, itu terus benar ramah. Masalahnya kalau sudah terbukti koruptor itu bisa dilobi dengan itu. Kadang pejabat itu hanya boneka aja. Dipasang sing gampang dilobi. Kemudian selanjutnya Halimah As-Sa'diyah, kalau di sini disebutkan summa radathu ila ahlihi wa umruhu khamsi sanawat, mengembalikan kepada keluarga Nabi dalam posisi Nabi usianya 5 tahun 1 bulan. Dan setelah beliau itu menerima segala keberkahan yang ada pada kehidupannya di rentang waktu 4 tahun kurang lebih. Kemudian selanjutnya kita masuk ke cinta Rasul kepada Halimah. Waqad ahabba Nabi sallallahu alaihi wasallam murdi'atahu habban katsiran. Beliau sangat mencintai ibu susunya dengan kecintaan yang luar biasa. Sampai-sampai ketika beliau itu dikabari meninggalnya Halimah pada saat Fathu Makkah, jarofat ainahu alaiha. Jarofat itu mengalir dengan deras atau terseduh-seduh ya bahasanya. Beliau menangis terseduh-seduh mendengar wafatnya Halimah, kabar wafatnya Halimah. Summa qalat lahu Na'iyah.
suatu ketika pernah beliau mengatakan, ini fakolat lahu, wah ini orang yang tadi ini berbeda. Intinya ini ketika beliau mengatakan kepada Rasulullah, akhawaka wa ukhtaka muhtajun, saudara-saudaramu baik laki-laki atau perempuan itu membutuhkan bantuan. Maka Rasulullah saat itu fa'arsala ilaihim wa yahtajuna ilaihi, langsung mengirim bantuan kepada saudara-saudara dan laki-laki maupun perempuan, tentunya itu yang dari keluarganya Halimah. Faqalat lahu Na'iyah, Rasulullah juga wanita itu mengatakan bahwa nikma wallahi al-maqulu kunta saghira. Oh, ini kembali ke Halimah berarti. Dua perkataan tadi. Jadi Halimah itu pernah datang kepada Rasulullah, kemudian mengadu kalau saudara-saudara susunya laki-laki maupun perempuan butuh bantuan. Kemudian Rasulullah langsung ACC ya. Ini bahasa sekarang mengajukan usaha. Rasulullah ACC gitu. Nah, yang kemudian yang kedua ini perkataan Halimah, nikma wallahi al-maghfuru kunta saghira. Sebaik-baik, demi Allah sebaik-baik anak yang diasuh itu adalah engkau ketika masih kecil. Jadi selama sepanjang pengalaman ngasuh anak itu, sing terbaik menurut beliau itu adalah Rasulullah kecil. Wa nikmal mar'u kunta kabiran alimul barakah, dan sebaik-baik pemuda setelah dewasa itu adalah engkau, pemuda yang penuh dengan keberkahan. Nah, jadi di sini Halimah itu memuji Rasulullah. Cah cilik paling apik iki ya awakmu pas dhisik cilik. Pemuda paling becik itu ya awakmu pas gede. Kesaksian yang tulus dari Halimah untuk Nabi Muhammad. Jadi di sini kita nggak meragukan lagi masa karena Rasul ada bihi al-fikriyat ila ayamihi al-ula fatakur rukunati. Jadi Apa masker izin dulu? oh iya, monggo. Bu sinten namanya? Bu Sakni. Nggih. Absen. Kemudian selanjutnya ini sampai di paragraf terakhir. Maka terakhir dari ini main keluar loh. Keluar semua. Laqad kanat Halimah Sa'diyah min awlihi wa fi tufulatihi wa la syakka annaha tarakathu fi nafsihi asalan aliman. Di sini disebutkan Halimah itu menuliskan jejak-jejak bekas-bekas yang luar biasa dalam jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Rasulullah sangat sedih ketika meninggal oleh beliau. Ini dua paragraf terakhir ini adalah pesan untuk para pengasuh anak-anak yatim.
fa ila kullu man tar'a yatiman bilamsatin haniyati, dan barang siapa yang merawat anak yatim dengan sentuhan penuh kasih sayang, aw kalimah li nafsi syafiyah, atau dengan kata-kata yang menenangkan jiwa, aw basmah li ruhi mudawiyah, atau dengan senyuman yang mengobati jiwa. Ini ungkapan-ungkapan apa ya, balaghah tipis. Ahda kisah Halimah Asadiyah wa ma kafa'aha Allahu bihi min rizkin wa khabarin wa ajrin. Jadi cukuplah Halimah itu sebagai kisah yang perlu dipersembahkan untuknya ya Mas, ya, untuk obat bagi orang yang mengasuh anak yatim. Bagaimana Allah memberikan rizki, kebaikan dan pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang mau mengasuh anak yatim. Ini sebenarnya jadi ibu asuh itu mudah ya, nggak susah. Yang penting mau saja. Dan sekarang banyak program-program yang sifatnya orang tua asuh itu. Kemudian selanjutnya terakhir ini disebutkan hadis tentang ibu susu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Abu Ya'la dari jalan Imarah bin Sauban an Abi Tufail. Nah, ini hadisnya bunyinya dari Anan Nabiyya, dari Anan Nabiyya, Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bil Ji'rana, suatu hari beliau itu ada di Ji'rana. Sedang apa beliau di Ji'rana disebutkan di sini yuqasimul lahma, beliau sedang membagi-bagi daging. Fa'aqbalat imra'ah bi badawiyah, maka datanglah seorang wanita Badui. Wanita Badui itu wanita desa yang berasal dari pelosok. Biasanya orang kita ngarani wong kampung, wong desa. Fala majalat minan Nabi, ketika dia itu semakin dekat kepada Rasul, kepada Nabi, bahasa telah harida'ahu, ternyata Rasulullah langsung membuka selendangnya, menghamparkan selendang beliau. Wa jalasat alaihi, kemudian wanita itu duduk di atasnya. Nah, semua orang heran itu, ini siapa? Kok ada wanita desa tapi sangat dihormati oleh Rasulullah. Maka kemudian mereka mengatakan hadhihi ummuhu allati arda'athu, dia itu adalah ibunya yang dulu menyusuinya. Jadi orang-orang yang tahu siapa wanita itu mengabarkan kepada yang belum tahu bahwa itu adalah ibunya wong desa kuwi, ternyata ibu susune Rasul. Jadi ini adalah pelajaran agar kita itu tidak melupakan jasa-jasa orang yang dulu pernah mengasuh kita. Ini saya mau sedikit ralat yang tadi, yang perkataan wanita tadi ya. Ini ternyata ini saya rangkumkan secara cepat saja. Jadi
Jadi ada wanita yang datang ke Rasulullah ngabari kalau Halimah itu meninggal. Kemudian Rasulullah menangis. Nah, ternyata ini masih nyambung. Dan wanita itu kemudian ngabari Rasulullah, saudaramu itu sedang membutuhkan, karena orang ditinggal keseripahan itu kan mesti butuhnya banyak. Karena dia mesti kan nggak sempat kerja untuk beberapa hari, maka Rasulullah langsung mengirimkan bantuan. Ketika Rasulullah sangat pemurah, yang maksudnya dengan cepat memberikan respon yang baik, wanita ini langsung memuji Rasulullah, sebaik-baik anak asuh itu ya kamu waktu masih kecil, dan sebaik-baik pemuda dewasa itu ya kamu ketika sudah gede, karena sangat terlihat dermawannya. Nek wong sak ini biasanya royal gitu ya, nggak hitungan. Karena apa namanya, Rasulullah itu kalau misalkan ada orang minta bantuan, ya kalau beliau punya ya bakal dikasih, nggak banyak hitungan kayak kita itu kadang jangankan dimintai bantuan, kadang ada orang utang itu mikir saya ini kira-kira balik orang, ya itu sebenarnya wajar-wajar saja. Tapi kayak Rasulullah itu beliau masya Allah dari hitungan orang. Mungkin ini saja dari saya. Ada yang tanyakan nomor itu, enggak saya absen sih. Oke, dari dulu terus Bu ya, terus Bu Siti, terus Mbak Ulfa, terus Mbak dari Ulfa, terus Bu Nur, terus Bu Elvi. Kemarin di sini. Iya. Bu Elvi, terus Bu Maria. Terus Bu Sri Supatni. Sri Supatni. Supatni. Oh, Supatni. Oh, ini. Terus pojok Bu Sinten iki? Bu Dewi. Terus Bu Dewi sudah dapat bukunya belum? Oh, enggak ngerti. Bu Farida. Oh, dua pertama enggak hadir aku. Oh, liburan. Enggak ke kampung. Terus selanjutnya Bu Nurma. Jadi Nurma ini ya. Ini baru ini. Iya baru. Sudah dapat bukunya? Sudah. Oh. Terus buku. Kurang. Oke, kita cukupkan ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh. Saya di kantor budaya. Itu
Iya.